Kepanikan tak terhindarkan saat asap tebal dan api muncul dari bagian belakang rumah warga di Jalan Cemara Angin, Rawabada, Koja, Jakarta Utara. Warga berupaya memberikan pertolongan sambil berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun besarnya kobaran api membuat upaya warga tidak membuahkan hasil. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman agar api tidak merambat ke permukiman padat di sekitarnya. Itu penghuni melihat ada api di bagian belakang rumah, itu di sana memang ada dapur. Dan langsung bergegas lari keluar minta tolong ada kebakaran. Walaupun dia sudah berusaha untuk memadamkan sendiri, namun api cukup besar jadi tidak dapat membantu, ada lari keluar minta tolong warga. Setelah hampir 45 menit, api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 11 unit mobil pemadam kebakaran dan 55 personil. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Berangkat dari sektor Bekasi Utara, unit kecil gitu. Kepulan asap tebal disertai kobaran api membumbung tinggi dan menghanguskan satu rumah tinggal di Jalan Raya Perjuangan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis pagi. Dalam insiden kebakaran ini menewaskan seorang lansia yang terjebak di dalam rumah. Guna proses kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jasad korban langsung dievakuasi petugas ke RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar sejumlah ruangan. Kebakaran diduga akibat obat nyamuk bakar yang dinyalakan penghuni rumah. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi langsung bergegas ke lokasi dan berusaha memadamkan api. Lebih dari 1 jam, api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran untuk korban diduga sementara itu dengan obat nyamuk yang dibakar di sekeliling rumah. Kebiasaan untuk mereka. Untuk korban mengalami bakar 100% sekujur tubuh. Tim Inafis Polres Metro Bekasi mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara guna memintai keterangan sejumlah saksi serta identifikasi korban. Peristiwa kebakaran masih dalam penanganan kepolisian Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota. Sementara kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kapal milik Basarnas terbakar di galangan kapal Muara Baru, Jakarta Utara. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Melancarkan serangan beruntun selama 11 hari, kali ini Amerika Serikat targetkan fasilitas militer Iran. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Reza Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kapal milik Basarnas terbakar di galangan kapal Muara Baru, Jakarta Utara. 14 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Kobaran api melahap KM Saramawijaya, kapal milik Basarnas di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Ledakan beberapa kali terjadi di dalam kapal, diiringi kobaran api. Kapal terbakar saat menjalani perawatan di galangan kapal kawasan Muara Baru. Sebanyak 10 ABK berhasil menyelamatkan diri. 14 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.
Penyebab kebakaran kini masih diselidiki oleh polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkendala cuaca buruk, operasi pencarian korban KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan diperpanjang selama 3 hari. Polisi juga terus mendalami kasus dan telah memeriksa 21 saksi. Operasi pencarian korban KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan diperpanjang selama 3 hari. Tim SAR gabungan mengerahkan sejumlah alat utama ke wilayah Pulau Sabalana, Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan. Perahu karet pun diterjunkan untuk menyisir pulau-pulau kosong di sekitar lokasi pencarian. Cuaca buruk dan gelombang tinggi menjadi kendala dalam operasi pencarian korban. Hingga saat ini, dari 78 penumpang KM Nurul Salsa, 59 orang berhasil ditemukan selamat, 3 orang meninggal dunia. Sementara itu, 16 penumpang lainnya masih dalam pencarian. Dari SMC bahwa pencarian ditambah selama 3 hari. Tantangan yang terbesar yang di saat ini kita adalah masalah cuaca. Memang yang saat ini cuaca di perairan Selayar cukup ekstrim. Sementara itu, polisi terus mendalami penyebab tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa. Saat ini, penyidik Polres Kepulauan Selayar telah memeriksa 20 orang saksi, terdiri dari nahkoda, anak buah kapal, agen pelayaran, hingga pihak sah bandar. Dugaan sementara kapal tenggelam akibat kelebihan muatan atau overload. Ini masih dalam proses penyelidikan, jadi belum ditentukan siapa tersangkanya. Ditemukan data korban berdasarkan hasil identifikasi dan juga laporan itu sudah ada 76. Jadi di situ ada kelebihan muatan dari 45, nyatanya ada 76. Hingga kini, penyidik masih mendalami pemeriksaan para saksi. Jika terbukti melanggar, para pelaku dapat dijerat pasal 474 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang meninggal dunia dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Dari Selayar, Sulawesi Selatan, Yul Yuswin, iNews melaporkan. Petaka remblong berujung maut, 2 orang tewas, 6 lainnya terluka akibat ditabrak truk di Jombang, Jawa Timur yang hilang kendali gara-gara remblong. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik terjadinya kecelakaan lalu lintas di depan pabrik sepatu di Jalan Raya Desa Janti, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Saat kejadian, suasana di lokasi sangat padat oleh kendaraan maupun karyawan yang sedang keluar dan masuk ke dalam pabrik tempat mereka bekerja. Acur kabeh warunge. Oh. Terus. Acur kabeh disasak. Tanpa diduga, tiba-tiba sebuah truk melaju kencang dan langsung menabrak 3 motor dan 4 penyeberang jalan di lokasi. Akibatnya, 2 orang karyawan tewas di lokasi dan 6 pengendara motor menderita luka berat. Berdasarkan keterangan saksi mata, diduga peristiwa kecelakaan terjadi karena truk mengalami remblong. Juga sesuai saksi yang di TKP remblong sehingga menabrak kendaraan 2-3 motor, mohon maaf kami ulangi 3 motor di depannya. Termasuk juga ada pejalan kaki yang meninggal dunia. Luka sampai berapa dan jumlahnya? Untuk meninggal dunia 2, luka-luka 6. Kasus kecelakaan kini ditangani petugas dari unit Gakum Lantas Polres Jombang. Sopir truk pun telah diamankan untuk dimintai keterangan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Hilang kendali, sebuah truk tronton di Sukabumi, Jawa Barat menabrak sepeda motor dan warung nasi hingga rusak parah. Diduga sopir hilang kendali karena menghindari sepeda motor yang putar balik.
Terekam kamera pengawas, truk yang melaju dari arah Cibolang menuju Baros hilang kendali dan menghantam sepeda motor yang akan putar arah di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Beruntung, pengendara motor selamat. Tak sampai di situ, truk kemudian menabrak kios dan warung nasi hingga rusak parah. Truk baru bisa berhenti setelah terguling dan menimpa minibus. Kejadian ini sempat membuat panik warga sekitar. Sopir truk mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Selain itu, kencangnya laju mobil membuat kondisi kios dan rumah makan hancur total. Bahkan sepeda motor ringsek akibat terlindas roda truk. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Yang melaju dari arah barat menuju ke timur, karena di depannya ada kendaraan roda 2 mau berbelok akan tetapi tidak jadi, dan kendaraan truk tersebut menghindari kendaraan roda 2 tersebut, akhirnya hilang kendali dan berbelok ke kanan sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan antara motor dan juga kendaraan minibus. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kasus ini masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Mobil pickup yang ditumpangi rombongan santri hilang kendali hingga menabrak rumah di Lampung Selatan. Naas, 2 santri tewas di lokasi. Sebuah mobil pickup menabrak rumah warga di Lampung Selatan, Lampung. Mobil ini diduga hilang kendali sebelum menabrak rumah warga. Benturan yang keras menyebabkan 7 santri yang diangkutnya terlempar dan tergeletak di perkarangan rumah warga. Warga pun berupaya mengevakuasi seluruh korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. 2 santri meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan 5 santri lainnya masih menjalani perawatan intensif di RSUD Bob Bazar, Kalianda. Mereka bisa buang sampah kan di sana tuh ya, ada kan TPU sana. Mereka tuh kayaknya ngebut, nggak tahu ngebut atau gimana. Mustahil kalau nggak ngebut nabrak gitu kan. Kayaknya mereka tuh jalan kendali atau nggak remblong nabrak sih. Supir kejepit, dia nggak bisa keluar kan, dia kejepit. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dengan melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor di Kota Medan, Sumatera Utara dikejar sekelompok begal. Korban berhasil menyelamatkan diri dengan berlari ke dalam masjid. Namun motor korban langsung dibawa kabur 3 pelaku begal. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pemuda pengendara sepeda motor terlihat terjatuh saat dikejar sekelompok begal di kawasan Pasar 2 Barat, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Kejadian bermula saat korban pergi bekerja melintas di kawasan tersebut pada dini hari. Di salah satu persimpangan, korban melihat 3 orang remaja diduga pelaku begal. Salah satu pelaku mengayunkan senjata tajam ke arah dirinya. Merasa nyawanya terancam, korban yang panik langsung tancap gas dan terjatuh dari sepeda motor. Korban berhasil menyelamatkan diri dengan berlari ke dalam masjid, namun motor korban langsung dibawa kabur para pelaku. Akibat insiden tersebut, korban yang masih trauma kini kesulitan untuk bekerja lantaran tak memiliki kendaraan. Hingga kini para pelaku begal masih dalam pencarian pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Rasa khawatir terhadap maraknya aksi begal di Kota Bandung membuat seorang perempuan mengambil langkah yang tidak biasa. Dirinya memesan 3 pengemudi ojek online untuk mengawalnya pulang menggunakan sepeda motor. Iya, soalnya tadi habis ada yang dibegal, jadi ya Bandung lagi. Viral di media sosial, seorang wanita membagikan konten dirinya pulang malam dikawal 3 pengemudi ojek online dari wilayah Gudeg Utara menuju arah Pajajaran, Kota Bandung. Saya tadi
Wanita yang bernama Hana ini mengaku takut pulang sendiri. Pengalaman pahit temannya yang menjadi korban begal membuat Hana khawatir. Hal itu juga menimpa dirinya. Ia pun terpaksa memesan 3 pengemudi ojek online demi keamanannya sampai tujuan. Warganet juga menyayangkan minimnya aksi aparat serta pemerintah untuk memberantas aksi begal di Bandung Raya. Saya tadi 3 ojol, dan salah satu alasan pesan 3 ojol juga sebenarnya 1 ojol udah cukup, tapi saya pengen ojol yang lainnya juga aman gitu. Jadi ya istilah katanya saya nggak numbalin ojol lah gitu. Tapi sempat kepikiran kayak gitu sendiri, kenapa sih? Ya itu tadi sih Kak, karena supaya kan kalau kata pemerintah juga warga jaga warga ya. Jadi ya saya mikirin keselamatan ojol juga, terutama keselamatan saya. Kayaknya kan, ini benar bertiga? Iya benar Kak. Saya juga kan bukannya apa-apa, bukan suzon atau apa ya, takutnya ya kan modus apa gitu kan, ya kan, nah gitu. Ya pengalaman pertama juga buat saya selama ngojol gitu, baru kali ini. Cuma kaget ya, awalnya kaget. Ya, kaget awalnya, duh ini gimana ya. Tapi saya dalam hati nurani, kasihan juga gitu kan. Kalau misalkan minta kawal berarti urgent gitu. Masyarakat berharap aparat lebih sering untuk berpatroli di jalan raya, sementara pemerintah dapat memperbaiki penerangan jalan umum agar dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Seorang wanita menjadi korban penjambretan telepon genggam di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Telepon genggam korban dijambret saat menunggu ojek online untuk berangkat kerja. Waspada penggunaan telepon seluler di tepi jalan. Seorang perempuan yang ingin berangkat kerja menggunakan telepon genggamnya di tepi jalan untuk memesan ojek online. Tidak lama kemudian, 2 orang pelaku yang menggunakan sepeda motor dan sempat melintas di depan korban kembali berbalik arah untuk menjambret telepon genggam korban. Korban yang kaget sempat berusaha mengejar, namun 2 pelaku yang menggunakan sepeda motor akhirnya berhasil melarikan diri. Saya di depan nungguin dia. Ketika terakhir saya telepon nggak diangkat, terus saya chat, saya bilang Pak saya udah telat gitu. Itu si pelaku udah lewatin saya, ternyata pas ada CCTV, terus dia muter balik lagi baru diambil. Jadi sebenarnya bukan karena emang sengaja main handphone di pinggir jalan, tapi memang karena lagi komunikasi sama Gojek yang nyasar gitu sih sebenarnya. Peristiwa terjadi di depan Gang Haji Mari, Jalan JRT Rajiman, Jatinegara, Jakarta Timur pada pagi hari. Atas peristiwa tersebut, korban kini telah melaporkan kasus penjambretan tersebut ke Polsek Cakung. Seorang pria diduga penjambret ditangkap ratusan pengendara ojek online di kawasan Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan. Akibatnya sempat terjadi kemacetan panjang di kawasan Menteng. Inilah detik-detik ratusan pengendara ojek online mengepung seorang pria yang diduga pelaku kejahatan jalanan. Aksi ini membuat ruas jalan Rasuna Said menuju kawasan Menteng, Jakarta Pusat mengalami kemacetan panjang. Warga mengatakan pria yang diamankan merupakan begal atau pelaku kejahatan yang sempat jadi amukan pengendara ojek online sebelum diamankan security sebuah kantor dan diserahkan ke polisi. Itu berapa orang begal yang? Satu. Yang ketangkep 1. Terus dibawa kemana Bang? Nggak tahu dah. Itu rame banget gak? Rame? Rame banget Bang? Hah? Rame banget? Ya rame lah orang nonton. Pada nontonin. Walaupun aksi ini viral di media sosial, namun polisi belum memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Aksi keji dilakukan kelompok bersenjata UPM pimpinan Kopi Tua Heluka di Yakukimo, Papua Pegunungan. 3 warga tewas usai diperodong senjata api. Peristiwa keji terjadi di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Serdala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sekelompok pria bersenjata api, panah dan parang menyandera Kumis Kayoga bersama istrinya, serta seorang wanita dari suku Unaukam. Tak lama, satu persatu warga sipil ini dieksekusi dengan cara ditembak secara membabi buta.
Korban yang bersimbah darah akhirnya tersungkur dan meregang nyawa. Kepala Penerangan Korps TNI HBMA, Letkol Infanteri M. Wiraya Arta Adiguna, menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Pasukan TNI kemudian melakukan operasi pengejaran ke kawasan hutan untuk memburu para pelaku teror terhadap warga sipil. Warga diharapkan memberikan informasi kepada TNI Polri jika mengetahui keberadaan anggota OPM pimpinan Kopi Tua Lehuka. Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.